Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono, JGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu P yang pertama, peristiwa; P yang kedua, perasaan; P yang ketiga, pembelajaran; dan P yang keempat adalah penerapan. Dimulai dari peristiwa, di mana momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah mengenal dan memahami arti pembelajaran yang sebenarnya melalui filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yaitu seorang pendidik haruslah menerapkan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani secara seimbang dan berkesinambungan. Yang kedua, pembelajaran berarti menuntun dan memberi kemerdekaan pada anak didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan yang ketiga, mendidik tidak hanya mengajar saja, namun juga penumbuhan budi pekerti yang luhur pada peserta didik. Kemudian selanjutnya, momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 yaitu sebagai guru penggerak kita harusnya mengenali dan memahami nilai dan peran yang ada pada dirinya sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik dan menuntun sesuai tahapan usianya. Yang kedua, sebagai pendidik kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, bahwa kita sebagai guru penggerak haruslah berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa dalam mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak tentunya harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berinovatif. Yang kedua, untuk menjadi agen perubahan, guru penggerak tentunya harus mampu memahami dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Refleksi yang kedua adalah perasaan, di mana saat momen itu terjadi saya merasa seperti bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini belum sepenuhnya menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya merasa tergerak untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan untuk kedepannya agar menjadi lebih baik, dan saya merasa termotivasi dan tercerahkan untuk memahami dan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak agar mampu menjalankan peran sebagai guru penggerak dan menjadi agen perubahan pendidikan. Refleksi yang berikutnya adalah pembelajaran, di mana sebelum momen itu terjadi saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berbasis kompetensi saja, yaitu jika siswa sudah bisa mengerjakan semua tugas dari guru, siswa tersebut sudah kompeten
dan murid harus bisa mencapai target yang diinginkan oleh guru tanpa memperhitungkan aspek yang lain. Untuk pembelajaran yang sekarang, saya berpikir bahwa pembelajaran tidak hanya berbasis kompetensi saja, namun harus berpusat pada murid, di mana pembelajaran harus mampu membentuk siswa yang kritis, mandiri, dan inovatif, serta guru sebagai fasilitator harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Refleksi yang berikutnya yaitu penerapan, di mana kedepannya saya akan melakukan pengembangan diri yang sederhana, konkret, rutin, yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di antaranya yaitu lebih dalam lagi dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, selalu berusaha menumbuhkan inovasi dalam pembelajaran, baik itu metode, media pembelajaran, dan metode yang kita gunakan. Yang ketiga, tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat berbagai praktek baik dalam membangun maupun dalam mengembangkan ruang diskusi positif. Yang keempat, saya selalu merefleksi pembelajaran yang saya laksanakan dan hasilnya tentu sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Yang terakhir, saya akan aktif dalam meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai pelatihan, diklat, baik itu secara langsung maupun secara online. Demikian pemaparan yang saya sampaikan.